Niatnya mau nempah fisik di Thailand, tapi TC Persebaya malah ngebuka satu borok besar di dalam tim. Satu kekurangan ini aja udah cukup buat bikin musim Persebaya berantakan. Apa sebenarnya masalah itu? Simak berita ini sampai selesai. TC Persebaya di Thailand telah membongkar satu kekurangan yang bisa menghancurkan musim ini. Lepas dari pemusatan latihan di Thailand, evaluasi keras mendadak meledak di ruang ganti. Coach Bernardo Tavares menemukan borok lama yang belum sepenuhnya hilang. Kebiasaan panik mengandalkan umpan lambung jarak jauh tanpa arah jelas. Setiap kali lawan menerapkan high pressing atau tekanan tinggi dari depan, lini belakang dan tengah seringkali hilang akal. Bola diusir ke depan, hilang dalam duel udara, dan musuh kembali melancarkan gelombang serangan. Hasil analisis rekaman video taktis mengungkapkan keputusasaan yang tidak perlu. Tavares menegaskan, permainan long ball asal-asalan seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Lini tengah dituntut aktif menciptakan passing line atau jalur umpan baru, mengalirkan sirkulasi bola dengan cepat, dan berani membongkar pressing ketat lawan lewat operan-operan pendek yang presisi. Tidak ada lagi jalan pintas ke depan yang minim kalkulasi. Tavares ingin timnya memegang kendali penuh, bukan sekedar menyerahkan nasib pada keberuntungan bola atas. TC Thailand sudah usai, dan garis batas telah ditarik. Apakah para pemain sanggup merubah DNA permainan mereka demi memenuhi standar dingin Bernardo Tavares? Atau justru taktik ini akan menjadi petaka baru saat kompetisi resmi bergulir? Jawabannya ada di atas lapangan. Bernardo Tavares diam-diam menyimpan amunisi mematikan di bangku cadangan. Jadwal kompetisi yang panas dan tanpa ampun jelas menjadi musuh utama setiap pelatih. Mengandalkan duet maestro seperti Francisco Rivera dan Diogo Ramalho di setiap laga tanpa jeda adalah tindakan bunuh diri taktis yang hanya tinggal menunggu waktu sampai burnout atau cedera menghantam. Namun, Bernardo Tavares bukanlah pelatih yang masuk ke medan perang tanpa rencana cadangan. Lini tengah tim ini ternyata menyimpan potensi ledakan dari barisan pemain lapis kedua. Nama-nama muda dan haus darah seperti Tony Firmansyah, Diki Kurniawan, hingga Sadida Nugraha kini berada di ambang pembuktian. Khusus untuk Tony Firmansyah, jadwal padat ini menjadi pintu emas untuk mendapatkan jam terbang reguler yang selama ini diidamkan. Kombinasi ketenangan pemain senior dan ledakan energi darah muda ini memberi Tavares fleksibilitas taktis yang mengerikan. Rotasi bukan lagi sekedar peristirahatan pemain, melainkan strategi mutasi permainan yang bisa membuat skema lawan hancur berantakan di pertengahan laga. Kedalaman skuad sudah tercipta, dan amunisi lapis kedua kini siap dilepaskan. Apakah para daun muda ini mampu membakar lapangan dan merebut panggung utama, atau justru panggung ini terlalu besar hingga menghancurkan mimpi mereka sendiri? Waktu yang akan menjawabnya. Ujian sesungguhnya bagi kedalaman skuad Persebaya Surabaya di Super League musim ini. Satu langkah salah di sektor sayap, hancur sudah pertahanan. Beruntung, tim ini punya garansi stabilitas paling gila di kompetisi. Dalam sepak bola modern, posisi fullback atau back sayap adalah posisi paling menyiksa fisik. Mereka dituntut berlari tanpa henti, menjadi tembok kokoh saat bertahan, sekaligus mesin serangan saat transisi maju. Nama-nama seperti Yusuf Mailana, Koko Ari, hingga Arif Catur memikul beban super berat ini demi menjaga keseimbangan taktik tim. Namun, mengandalkan ketahanan fisik mereka di sepanjang musim yang panjang dan brutal adalah perjudian yang sangat berisiko. Cedera fatal selalu mengintai di balik padatnya jadwal. Disinilah ujian sesungguhnya bagi kedalaman skuad. Beruntung, benteng pertahanan ini tidak dibiarkan rapuh tanpa pelapis. Kehadiran sosok seperti Syahrul Lasinari menjadi garansi krusial yang siap disuntikan kapan saja. Kemampuan para pemain cadangan ini untuk menjaga intensitas permainan tanpa menurunkan kualitas pertahanan menjadi kunci vital. Ketika pemain utama mulai kehabisan bensin atau tumbang akibat cedera, opsi rotasi ini hadir bukan sekedar sebagai penambah lubang, melainkan jaminan bahwa sektor sayap akan tetap steril dari ancaman lawan. Tembok kokoh telah dibangun, dan benteng lapis kedua telah disiagakan. Kini pertanyaannya, apakah garansi stabilitas Yusuf Mailana dan Koko Ari benar-benar cukup mutlak untuk membawa tim ini melesat naik, atau justru badai cedera yang akan merobohkan benteng besi ini? Kita lihat pembuktiannya di lapangan.
Strategi nekat Bernardo Tavares untuk membongkar kelemahan fatal usai Piala Presiden. Turnamen Piala Presiden menyisakan alarm bahaya yang berbunyi sangat keras di markas tim. Bernardo Tavares menemukan celah mengerikan yang kerap dimanfaatkan musuh. Buruknya koordinasi rest defense alias pertahanan tersisa saat tim kehilangan bola di area sepertiga akhir lawan. Asyik menyerang tanpa memperhitungkan benteng di belakang adalah kesalahan fatal. Ketika serangan patah, ruang kosong di lini pertahanan terbuka lebar, meninggalkan celah menganga yang sangat siap dihukum oleh skema serangan balik cepat musuh. Guna menutup lubang maut ini, Tavares langsung menggelar simulasi taktis ketat. Titik tumpu perbaikan kini dibebankan penuh pada pundak duet menara kembar bek tengah, Juran Fernandes dan Hristo Mitrevski. Lewat instruksi yang sangat disiplin, Juran dan Mitrevski dituntut membaca arah bola lebih cepat, menutup passing lane, serta mempersempit ruang tembak lawan sebelum ancaman benar-benar masuk ke kotak penalti. Kedisiplinan posisi dan komunikasi kedua jenderal lini belakang ini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Celah sudah terdeteksi dan fondasi baru telah dipasang oleh Bernardo Tavares. Namun, ketika laga bertensi tinggi dimulai, akankah tembok Juran dan Mitrevski berdiri kokoh tak tertembus? Atau justru celah lama itu akan kembali pecah dan melahap impian mereka? Takdir pertahanan ini ada di tangan mereka. Pemain Persebaya Surabaya dipaksa melewati batas fisik paling ekstrim di Thailand. Taktik gegenpressing dengan intensitas tinggi bukan sekedar permainan strategi, melainkan siksaan fisik yang tanpa ampun. Menekan lawan tanpa henti sepanjang 90 menit menuntut stamina mesin. Namun gaya main yang begitu agresif ini menyimpan resiko yang sangat mematikan. Fatigue atau kelelahan ekstrim yang bisa merusak performa tim secara keseluruhan. 1 detik saja konsentrasi menurun karena stamina habis, pertahanan Persebaya siap diluluh lantakkan lawan. Inilah ancaman nyata yang harus ditaklukkan selama pemusatan latihan di Thailand. Guna mencegah skuad Persebaya tumbang sebelum berperang, staf pelatih menerjunkan senjata rahasia, teknologi Sport Science mutakhir. Kondisi fisik setiap pemain kini dipantau secara militeristik hingga ke titik paling rinci. Metode pemulihan canggih diterapkan demi memastikan proses rekapitulasi energi berjalan kilat. Analisis data dari Sport Science menjadi penentu apakah seorang pemain boleh terus memeras keringat atau harus segera diistirahatkan. Semua ini dilakukan demi satu tujuan gila, menjaga intensitas pressing tetap membara dan stabil tanpa mengorbankan otot para pemain di atas lapangan. Eksperimen gila berbasis teknologi tinggi sudah dieksekusi di Thailand. Kini ujian sesungguhnya tinggal menghitung hari. Apakah stamina super ini sanggup melumat setiap musuh hingga menit ke-90? Atau justru fisik para pemain yang akan hancur lebur dihantam intensitas buatan mereka sendiri? Kita lihat batas akhirnya di lapangan. Rahasia Persebaya Surabaya di balik latihan tertutup Bernardo Tavares di Thailand. Di saat klub lain fokus mengasah taktik dan skor, ada rahasia gelap dari dapur latihan Thailand yang tidak pernah diperlihatkan ke publik. Latihan ini membunuh fisik pemain. Forget about the scores. Mari kita kuliti apa yang sebenarnya terjadi di pemusatan latihan Thailand. Di balik layar, bukan statistik gol yang dikejar, melainkan sebuah siksaan sains olahraga. Angka biometrik para pemain terus diperas hingga batas maksimal. Setiap pergerakan dipantau sensor GPS. Pemain dituntut melakukan lari tanpa bola dengan catatan jarak tempuh luar biasa. Dan yang paling gila, rasio high intensity sprint dipaksa menembus batas-batas normal. Mengapa harus seketat ini? Jawabannya, transisi cepat. Taktik modern membutuhkan skema bertahan ke menyerang dalam hitungan detik. Dan untuk bertahan hidup dalam skema ini, seorang pemain wajib memiliki rasio VO2 max jauh di atas rata-rata standar pemain Liga 1. Jika VO2 max tidak sampai, transisi gagal dan pertahanan hancur. Di Thailand, tubuh pemain dibongkar total, dibakar efisiensi energinya demi satu hal, kecepatan tanpa ampun. Pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang paling lihai mengolah bola, tetapi siapakah yang paru-parunya sanggup bertahan hingga menit 90 ketika sains modern mulai menghancurkan batas fisik mereka. Bukan lagi sepak bola membosankan. Rahasia angka 40% yang mengubah Persebaya menjadi mesin pembunuh. Forget side pass, buang jauh-jauh operan membosankan. Ada anomali mengerikan yang diam-diam sedang terjadi di lini tengah Persebaya, dan ini akan mengubah segalanya. Mari kita kuliti angka di balik papan skor. Data passing network menunjukkan perubahan drastis dalam filosofi permainan bajul ijo. Jika musim lalu lini tengah mereka terjebak dalam siksaan operan menyamping yang minim resiko, kini semuanya berubah 180 derajat. Operan vertikal Persebaya melonjak tajam hingga 40%.
Tidak ada lagi waktu yang dibuang untuk penguasaan bola tanpa arah. Setiap kali gelandang memegang bola, keputusannya cuma satu, tikam pertahanan lawan secepat mungkin. Mengapa anomali ini begitu mematikan? Jawabannya ada pada para penyerang sayap mereka. Skema direct vertical pass ini memberikan suplai bola langsung ke ruang kosong sebelum lini belakang lawan sempat membentuk barikade. Para winger tidak perlu lagi menjemput bola ke belakang. Mereka dimanjakan dengan umpan-umpan manja yang memanjangkan langkah kaki mereka, memaksa bek lawan melakukan manuver bunuh diri dalam situasi 1 lawan 1. Ketika operan aman kini dianggap sebagai sebuah dosa, Persebaya telah memilih jalan yang jauh lebih berbahaya. Bertaruh pada kecepatan, membunuh lewat efisiensi. Kontroversi slot asing terakhir Persebaya, ego sang pelatih versus kalkulator manajemen. 1 slot tersisa, tapi ada api yang membara di balik pintu tertutup. Sebuah perang dingin mematikan sedang terjadi antara ambisi taktis dan dinginnya kalkulator bisnis. Mari kita bongkar drama paling memanas di bursa transfer kali ini. Slot pemain asing terakhir yang seharusnya menjadi senjata pamungkas, kini justru menjadi medan pertempuran internal. Di satu sisi, sang pelatih secara agresif menuntut nama berkarakter khusus, sosok pembeda berharga mahal yang sesuai dengan filosofi idealisnya. Bagi sang juru taktik, tidak ada kompromi. Membeli pemain setengah matang sama saja dengan menyerahkan gelar juara sebelum kompetisi dimulai. Namun di sisi lain, ruang rapat manajemen bergetar oleh kepanikan. Pihak manajemen secara tertutup menahan rem darurat. Isu yang berhembus kuat menyebutkan bahwa argumen menunggu bursa transfer paruh musim hanyalah tameng manis. Apakah menunda rekrutmen ini benar-benar sebuah keputusan taktis yang matang atau sekadar alibi elegan untuk menutupi kas klub yang mulai menipis dan ketakutan akan risiko finansial? Ketika ego seorang pelatih berbenturan keras dengan angka-angka di atas kertas bisnis, tinggal menunggu waktu sampai ketegangan ini memakan korbannya di atas lapangan.